Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar, kaliannya juga enak belajarnya. Boleh ketua kelasnya dipimpin buat berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Agus Dwi Ramadan, Alif Khan, Ajis Firmansyah, Danatin, Febriana, Fitri, Hanifah, Ilham, Kezia, Khalifah, Melinda, Muhammad Dani, Nada, Najwa, Triana, Wahyu. Hadir semua ya. Gak ada yang gak masuk. Bagus. Udah selesai. Kita udah pulang lagi nih ceritanya. Nah, kira-kira kenapa sih Ibu menayangkan video tadi? Kenapa kira-kira? Karena pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Ya, dari awal sudah tahu ya tadi teks deskripsi. Kira-kira teks deskripsi itu apa? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa sih teks deskripsi itu, Ibu jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan isi dalam teks deskripsi. Yang keempat, menyimpulkan isi teks deskripsi secara runtut. Yang terakhir, mengapresiasi kekayaan Nusantara melalui teks deskripsi. Kita lanjut ke pengertian teks deskripsi. Agus, boleh silakan bacakan. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci dengan tujuan memberikan gambaran atau teks kepada pembaca. Objek yang dideskripsikan bisa berupa tempat, orang, suasana, atau peristiwa. Nah, sini udah jelas ya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci dengan tujuan memberikan gambaran konkret kepada pembaca. Objek yang dideskripsikan bisa berupa tempat, orang, suasana, atau peristiwa. Nah, itu kenapa tadi Ibu ngasih contoh video sebuah tempat wisata yang ada di Aceh. Nah, di video itu kan digambarkan ya,
diceritakan tempatnya di mana, suasananya seperti apa, fasilitas yang di sana ada apa aja. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nanti liburan ke sana, nyoba liburan ke sana, sudah tahu gimana suasananya, jalannya kemana. Nah, tuh selanjutnya. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Sudah jelas ya? Dari pengertiannya saja, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan. Ingat-ingat, kata kuncinya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan, menceritakan. Nah, suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kalau tadi di video yang Ibu contohkan itu mendeskripsikan tempat wisata. Nah, nanti bisa mungkin kamu membuat deskripsi tentang benda, misalkan buku, tas, pensil, itu juga bisa kamu ceritakan. Misalkan buku paket bahasa Indonesia, bentuknya itu seperti apa, isinya ada apa aja, gambarnya seperti apa. Nah, itu mendeskripsikan. Yang kedua, menggunakan panca indera untuk menggambarkan objek. Panca indera itu apa sih, Bu? Panca indera itu mata, hidung, telinga, atau perasa. Kan kalau makanan kan harus dirasain, ya. Misal, contoh nih. Misal kamu mau menggambarkan kelas ini, kelas kita. Kan kamu harus melihat dulu kan gimana kelasnya. Kamu misal kelas 7B berwarna putih temboknya. Gimana kamu tahu warna putih? Kalau kamu nggak melihat, ya kan? Berarti harus dilihat dulu menggunakan panca indera supaya kamu tahu, oh kelas ini warnanya warna putih, jendelanya warna hitam, kursinya ada berapa. Nah, terus contoh lain, misal kamu mendeskripsikan tentang sebuah produk makanan. Kita ambil contoh misal keripik pedas. Kan kita nggak tahu keripik itu pedas atau enggak kalau kita nggak nyobain dulu kan. Nah, itu pentingnya menggambarkan menggunakan panca indera. Kita cobain dulu, baru kita deskripsikan, kita gambarkan. Oh, keripik ini tuh rasanya pedasnya menyakitkan misalkan. Atau pedasnya biasa aja, masih bisa diterima. Nah, yang ketiga, pembaca seolah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan. Nah, kenapa dari ciri-ciri yang pertama dan kedua itu harus detail, harus benar-benar ya sesuai keadaan? Karena supaya pembaca atau orang yang mendengarkan cerita kamu seolah melihat langsung. Tadi kayak contoh tadi, kita kan nggak melihat langsung ke Aceh kan? Kita nggak melihat langsung gimana sih objek wisata itu tuh. Tapi kan kita dengan melihat video tadi, dengan penjelasan yang rinci tadi, kita jadi bisa membayangkan seolah-olah kita tuh di sana. Kita membayangkan, oh kalau misalkan melihat matahari di atas bukit itu tuh gimana sih? Oh kalau misalkan kita foto saat matahari terbenam di sana tuh gimana sih? Nah, jadi seolah-olah pembaca itu bisa merasakan langsung atau melihat langsung gimana kejadiannya, gimana objeknya. Terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Sebenarnya masih berkaitan sama yang di atas ya. Menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Misal, kamu mau menggambarkan buku paket, kamu harus ceritain bentuknya itu seperti apa, warna bukunya itu seperti apa, gambar depannya itu seperti apa, atau sampul depannya seperti apa. Karena kan buku, kalau misalkan kamu hanya menggambarkan buku paket bahasa Indonesia berbentuk persegi panjang misalkan dengan warna sampul biru. Sedangkan kan kalau warna biru kan banyak ya, buku yang warna biru banyak, bukan cuma buku bahasa Indonesia. Makanya kamu harus gambarkan secara detail. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kalian di perjalanan. Semoga kalian selamat sampai tujuan, pulang ke rumah membawa ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.